Halo semuanya, kembali lagi di channel Meinita Shao, tempat kita belajar dan berbagi berbagai pengetahuan menarik. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat praktis dan bermanfaat, berjudul Menguasai Kebiasaan atau Atomic Habits. Buku ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan buruk dalam hidup, tetapi juga mengungkapkan perubahan kecil yang seringkali kita abaikan, namun bisa membantu kita untuk terus maju dan akhirnya mencapai hasil yang luar biasa. Semoga melalui diskusi ini, kalian dapat menemukan cara-cara peningkatan yang cocok untuk diri sendiri. Pertama, penulis menggunakan analogi seorang tukang kebun yang sangat pas untuk menggambarkan beberapa masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tukang kebun sedang menyiram tanaman dan menyadari bahwa air semakin sedikit. Saat itu, dia punya dua pilihan. Yang pertama, terus membuka keran lebih besar tanpa mengubah cara penyiraman, atau yang kedua, dia berhenti sejenak dan memeriksa apakah ada bagian selang yang tertekuk. Dalam hidup kita, sering sekali kita menghadapi situasi seperti ini, kita tahu ada yang perlu diubah, tapi kita tetap saja sulit mempertahankan perubahan tersebut. Kita bekerja keras, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan, malah sering merasa lebih lelah. Melalui cerita tukang kebun ini, penulis mengingatkan kita bahwa tidak selalu dengan lebih banyak usaha hasilnya akan lebih baik. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah berhenti sejenak dan membuat perubahan kecil dalam kebiasaan kita. Inilah yang disebut dengan kekuatan dari kebiasaan kecil. Studi kasus, kebangkitan tim sepeda Inggris. Sekarang, saya ingin berbagi sebuah kisah yang luar biasa tentang kebangkitan tim sepeda Inggris. Selama hampir 100 tahun, dari 1908 hingga 2003, tim sepeda Inggris hanya memenangkan satu medali emas Olimpiade dan tidak pernah memenangkan kejuaraan Tour de France. Namun, segalanya berubah ketika seorang pelatih bernama Dave Brailsford bergabung dan memperkenalkan strategi sederhana namun sangat kuat, tingkatkan setiap aspek sebesar 1%. Dia tidak melakukan perubahan besar-besaran, tapi dia memperbaiki berbagai aspek kecil, seperti mendesain ulang jok sepeda agar lebih nyaman, mengelap ban sepeda dengan alkohol untuk meningkatkan daya cengkeram, memakaikan sepatu khusus yang dilengkapi pemanas untuk menjaga suhu otot tetap optimal, menyediakan bantal dan kasur khusus untuk setiap atlet agar tidur lebih nyenyak, mengecat bagian dalam truk tim dengan warna putih agar mudah melihat debu yang bisa mengganggu performa sepeda. Semua perubahan kecil ini, ketika digabungkan, menghasilkan efek yang luar biasa. 5 tahun kemudian, pada Olimpiade Beijing 2008, tim sepeda Inggris berhasil meraih 60% dari seluruh medali emas di cabang sepeda, dan mereka terus memenangkan Tour de France berturut-turut. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan kecil yang konsisten akan menghasilkan kesuksesan besar yang tidak terduga. Efek compounding, kemajuan kecil, hasil besar. Ada satu konsep lagi yang menarik, yaitu efek compounding. Buku ini memberikan perumpamaan matematis yang klasik. Jika kamu berkembang 1% setiap hari, dalam 1 tahun kamu akan tumbuh 37,78 kali lipat. Tapi, jika kamu mengalami kemunduran 1% setiap hari, dalam setahun kamu mungkin hanya akan tersisa 0,03 dari versi terbaikmu. Ini bukan sekadar angka, tapi ini adalah gambaran nyata dalam kehidupan kita. Perbaikan kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Bagaimana cara memulai perubahan? Buku Atomic Habits memberikan 4 prinsip sederhana namun sangat efektif untuk membentuk dan mempertahankan kebiasaan baik. 1. Buat jadi terlihat. Artinya, buat kebiasaan baik itu terlihat jelas dan mudah dikenali. Misalnya, jika kamu ingin minum lebih banyak air, letakkan botol air di tempat yang mudah terlihat. Atau, jika ingin lebih sering membaca buku, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau, seperti di meja kerja atau di samping tempat tidur. 2. Buat jadi menarik. Gabungkan hal-hal yang kamu sukai dengan apa yang kamu butuhkan. Misalnya, ada seseorang yang sangat suka menonton serial Game of Thrones, tapi dia merasa sulit untuk menemukan waktu berolahraga. Akhirnya, dia membuat program yang menghubungkan TV dengan sepeda statis. Jadi, hanya ketika dia mengayuh sepeda dengan kecepatan tertentu, episode serial tersebut bisa dimainkan. Jika dia melambat, serialnya akan berhenti. Ini adalah cara yang efektif untuk menggabungkan kesenangan dengan kebutuhan, sehingga sulit untuk tidak melakukannya.
3. Buat jadi mudah. Untuk membentuk kebiasaan, yang penting bukanlah berapa lama kita melakukannya, tetapi seberapa sering kita mengulanginya. Pengulangan lebih penting daripada waktu. Supaya kebiasaan baik dilakukan lebih sering, maka perlu disederhanakan, dibuat menjadi mudah. Buku ini juga memperkenalkan aturan 2 menit yang sangat penting. Intinya, untuk memulai kebiasaan baik, kamu tidak perlu langsung melakukannya dalam waktu lama, tapi cukup mulai dengan hal yang sangat sederhana. Contohnya, jika kamu ingin mulai rajin membaca, cukup tetapkan target untuk membaca 1 halaman setiap hari selama 2 menit. Jika ingin mulai berolahraga, jangan langsung menargetkan lari 5 km, tapi cukup kenakan sepatu olahraga dan berjalan keluar selama 2 menit. Aturan 2 menit ini sangat efektif karena membuat permulaan menjadi mudah. Setelah kamu memulai kebiasaan, biasanya kamu akan melakukannya lebih dari yang kamu rencanakan. 4. Buat jadi menyenangkan. Pemberian hadiah langsung sangat penting dalam membentuk kebiasaan baik. Kebiasaan buruk seringkali memberikan kepuasan instan, sedangkan kebiasaan baik biasanya memiliki hasil yang tertunda. Jadi, kita perlu membuat mekanisme umpan balik langsung untuk kebiasaan baik. Misalnya, setelah kamu berlari setiap hari, berikan dirimu hadiah kecil, atau catat perkembanganmu untuk membangun perasaan prestasi. Buku ini juga memperkenalkan metode pelacakan kebiasaan. Contohnya, seorang penjual menggunakan metode sederhana untuk meningkatkan penjualannya. Dia menyiapkan sebuah toples berisi 150 buah penjepit kertas. Setiap kali dia selesai menelepon calon klien, dia akan memindahkan 1 penjepit kertas dari 1 toples ke toples yang lain. Dengan cara ini, dia bisa melihat secara visual progres yang dia capai setiap hari, dan ini memberinya dorongan besar untuk terus berusaha. 4 langkah menghentikan kebiasaan buruk. Buku ini juga memberikan 4 langkah yang efektif untuk menghentikan kebiasaan buruk. 1. Buat tidak terlihat, misalnya, jika ingin mengurangi waktu bermain ponsel, letakkan ponsel di ruangan lain atau matikan notifikasi agar tidak mudah terlihat. 2. Buat tidak menarik, pikirkan dampak negatif dari kebiasaan buruk tersebut. Misalnya, bermain media sosial yang berlebihan dapat membuang waktu dan merusak suasana hati. Semakin sadar akan dampak buruknya, semakin berkurang daya tarik kebiasaan tersebut. 3. Buat sulit dilakukan, tambahkan hambatan untuk memutus kebiasaan buruk. Misalnya, jika ingin mengurangi waktu menonton TV, cabut baterai dari remote, atau letakkan TV di ruangan yang jarang kamu gunakan. 4. Buat tidak menyenangkan, pastikan ada konsekuensi negatif jika kamu melakukan kebiasaan buruk. Misalnya, minta seorang teman menjadi pengawas, di mana setiap kali kamu melanggar janji untuk berhenti, kamu harus membayar denda kecil. Hubungan kebiasaan dengan identitas. Terakhir, buku ini menekankan bahwa kebiasaan membentuk identitas kita. Jadi, alih-alih mengatakan saya ingin mengurangi berat badan 5 kg atau saya ingin membaca 1 buku, cobalah katakan saya ingin menjadi seseorang yang hidup sehat atau saya ingin menjadi seseorang yang suka membaca. Ketika kamu membangun kebiasaan yang konsisten, kamu sebenarnya sedang membentuk identitas baru. Kurva kemajuan kebiasaan. Perubahan itu tidak terjadi secara linear, tetapi berbentuk kurva. Kita sering berharap kemajuan langsung terlihat dari usaha yang kita lakukan setiap hari. Padahal, kenyataannya, perubahan itu seringkali lambat dan membutuhkan waktu, hingga akhirnya mencapai titik balik di mana perubahan itu terlihat signifikan. Bagian awal, di mana kita tidak melihat hasil yang jelas, sering disebut sebagai lembah kekecewaan, dan banyak orang menyerah di tahap ini. Kemajuan nyata membutuhkan kesabaran dan keyakinan untuk terus berjalan hingga mencapai fase pertumbuhan. Seperti halnya menanam pohon, kita mungkin tidak melihat pertumbuhan di permukaan selama beberapa waktu, tapi akarnya terus berkembang di bawah tanah, hingga suatu saat pohon itu mulai tumbuh dengan cepat. Kunci untuk melewati lembah kekecewaan adalah sesuaikan harapan, pahami bahwa perubahan adalah proses bertahap dan tidak selalu memberikan hasil instan. Fokus pada proses, alih-alih terpaku pada hasil akhir. Nikmati proses dan tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Percaya kekuatan akumulasi, bahkan langkah kecil pun, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa perubahan besar. Melalui pembahasan hari ini, kita telah melihat betapa kuatnya kebiasaan kecil dan bagaimana cara menggunakannya untuk membawa perubahan yang bertahan lama.
Baik itu dalam membentuk kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan buruk, kuncinya adalah buat kebiasaan menjadi sederhana, mudah dilakukan, dan lakukan secara konsisten. Perubahan mungkin tidak akan langsung terlihat, tapi jika kamu bertahan, melewati lembah kekecewaan, hasil akhirnya akan jauh melebihi ekspektasimu. Kesuksesan tidak datang dari perubahan besar, melainkan dari akumulasi kemajuan kecil yang konsisten. Kamu tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dengan langkah kecil, bahkan 2 menit saja sudah bisa memulai perubahan besar. Mulailah dari langkah terkecil, bahkan jika itu hanya 2 menit. Ingat, akumulasi langkah kecil ini akan membawa perubahan yang luar biasa. Semoga isi buku ini bisa membantu kamu mengubah hidupmu dan membuatmu mengendalikan kebiasaan serta kehidupanmu sendiri. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di buku berikutnya.